Menjadi seorang pejabat yang taat berarti melayani sepenuhnya hak-hak atas rakyat. Itulah pemerintahan yang akan mendapat hormat. Kata bijak ini saya pinjam dari seorang jurnalis perempuan hebat yang bernama Najwa Shihab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Umar. Saya merupakan mahasiswa Fakultas Hukum semester 5 di Universitas Iksan Gorontalo. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang akibat lidah tak bertulang hingga berujung pada pemberhentian pejabat daerah, yakni Bapak Rismanta sebagai anggota DPRD Kota Gorontalo. Presentasi ini adalah prasyarat sebagai UAS atau ujian akhir semester 5 oleh dosen pengampu Ibu Siti Komala Ilyas, SHMH, dalam mata kuliah Hukum Kepegawaian. Nah, berbicara tentang presentasi saya akan mengupas secara tajam, secara historis, secara normatif, dan secara empiris. Secara historis bahwasanya Bapak Rismanta diberhentikan sebagai anggota DPRD Kota Gorontalo itu bermula pada bulan Maret tahun 2016, di mana Bapak Rismanta telah melakukan dugaan pencemaran nama baik kepada Bapak mantan Wali Kota Gorontalo, yakni Bapak Adhan Dambea, yang katanya tidak memiliki ijazah sekolah dasar. Namun kata Bapak Adhan Dambea bahwa dia tidak bisa membuktikan beliau tidak memiliki ijazah SD, sehingga Adhan Dambea melaporkan Bapak Rismanta dengan dugaan pencemaran nama baik. Dari laporan Bapak Adhan Dambea tersebut hingga diusut ke pengadilan negeri, bahkan sampai ke pengadilan tinggi. Setelah di pengadilan tinggi berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, Pasal 27 ayat 3 junto Pasal 45 ayat 1, bahwa pengadilan tinggi mengambil keputusan pada bulan Maret 2018 di mana Bapak Rismanta harus dipenjara 6 bulan selama 6 bulan dan denda Rp 1 miliar. Namun, tak terima dengan hal itu, putusan pengadilan tinggi Rismanta langsung mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Tiba di bulan Oktober tahun 2018, kasasi yang diajukan Bapak Rismanta ke Mahkamah Agung itu ditolak. Hal ini berarti bahwa keputusan dikembalikan ke pengadilan tinggi, di mana Bapak Rismanta harus dipenjara selama 6 bulan dan denda 1 miliar, serta harus dinonaktifkan sebagai anggota DPRD Kota Gorontalo, yang saat itu Rismanta terpilih sebagai Ketua DPRD Kota Gorontalo. Mengapa demikian? Karena secara normatif atau hukum yang berlaku di Indonesia bahwa hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang tata tertib anggota DPRD pada pasal 30 ayat 1 sampai 3, di mana ayat 1 menjelaskan kalau anggota dewan berstatus tersangka masih bisa diambil sumpah atau bisa dilantik. Namun pada ayat 2 menjelaskan bahwa kalau anggota dewan berstatus terdakwa maka diambil sumpah kemudian dinonaktifkan sebagai anggota DPRD. Dan pada ayat 3 kalau keputusan berkekuatan hukum atau inkrah, maka anggota dewan harus diberhentikan. Nah, aturan hukum lainnya diatur pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam pasal 193 poin C menjelaskan bahwa jika anggota dewan berstatus terpidana dengan ancaman hukuman 5 tahun, maka harus diberhentikan. Menindaklanjuti putusan pengadilan tinggi sesuai peraturan perundang-undangan nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, sehingganya Bapak Adhan Dambea menyurati Gubernur Gorontalo, yakni Bapak Rusli Habibie, untuk segera mengambil tindakan untuk menanggapi masalah ini. Nah, surat cinta tersebut kemudian dibalas oleh Gubernur. Gubernur harus menyurati ke Wali Kota, sehingganya Wali Kota yang akan memberitahukan kepada yang bersangkutan bahwa Bapak Rismanta akan dinonaktifkan atau diganti. Hal itu juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 pada pasal 117 ayat 1 sampai ayat 5. Tapi ketika Wali Kota Gorontalo tidak menyurati kepada Rismanta, yang diketahui bahwa Wali Kota Martin Taha merupakan kakak kandung dari Bapak Rismanta. Ikatan emosional itu pasti ada, terlepas dari kewenangan dan kekuasaan keduanya. Namun jika hal itu tidak diindahkan Wali Kota, maka Gubernur selaku kepala pemerintahan Provinsi Gorontalo memiliki wewenang untuk menerbitkan surat keputusan atau SK pemecatan. Nah, surat keputusan SK Gubernur Gorontalo terkait pemberhentian Rismanta sebagai anggota DPRD Kota Gorontalo pun dikeluarkan. Pasalnya, Rismanta belum lama menjabat sebagai Ketua DPRD Kota Gorontalo, yakni sejak 12 Agustus tahun 2019. Tercantum di dalamnya nomor surat nomor 327/01/1/2019 yang diterbitkan pada tanggal 25 Oktober 2019 sampai tahun 2024 selama beliau menjabat. Dalam
dalam pemberhentian Risman Taha tersebut sudah dijelas berkaitan dengan statusnya sebagai terpidana dalam kasus pencemaran nama baik terhadap mantan wali kota yakni Bapak Adhan Nambea dengan putusan Mahkamah Agung MA atau MA nomor 1174 K garing PID garing SUS garing 2018 tanggal 1 Oktober 2018. Nah, akhirnya Bapak Risman Taha menyerahkan dirinya ke Kejaksaan Negeri Gorontalo untuk menjalani putusan MA dalam delik aduan perkara tindak pidana informasi dan transaksi elektronik atau ITE dengan hukuman selama 6 bulan di penjara, sehingga kedatangan Risman Taha mempermudah melakukan eksekusi dan segala bentuk administrasi segera cepat selesai, sehingga Risman Taha sudah ditahan di lapas kota Gorontalo. Namun tidak sampai di situ saja, diketahui bahwa kuasa hukum Risman Taha, Ferdian, mengatakan bahwa ada kejanggalan dalam SK Gubernur terkait pemberhentian Risman Taha sebagai anggota DPRD Kota Gorontalo, sehingganya mereka mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau Petun Gorontalo, di mana dalam penilaiannya yang menyangkut substansi pasal 105 ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018, akan tetapi lagi dan lagi ibarat sudah jatuh tertimpa tangga pula. Petun menolak gugatan yang diajukan Risman Taha, dan seiring putusan gugatan tersebut, SK Gubernur tentang pemberhentian Risman Taha sebagai anggota DPRD Gorontalo dinyatakan sah. Nah, putusan atas perkara gugatan yang dilayangkan Risman Taha dibacakan dalam sidang Petun terbuka pada hari Kamis 12 Maret tahun 2020, di mana sidang dipimpin Ketua Majelis Hakim Petun Gorontalo Andi Hendra Dwi Bayu Putra. Keputusan Majelis Hakim sudah didasarkan pada banyak pertimbangan, di mana Gubernur Gorontalo sebagai pihak tergugat memiliki hak prerogatif untuk memberhentikan Risman Taha, dan hal ini pula tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan nomor 30 tahun 2015 tentang administrasi pemerintahan, dan juga tidak menodai asas-asas pemerintahan. Tak berhenti di situ saja, tak terima akan putusan Petun, Risman Taha akhirnya akan melakukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara atau PT Tun. Bukan itu saja, pihaknya bahkan akan mengajukan uji material terhadap peraturan pemerintah PP nomor 12 tahun 2018, yaitu tentang pasal 99 dan pasal 100 ayat 3. Menurut penasihat hukum pemerintah Provinsi Gorontalo, Heru Widono, mengatakan bahwa SK Gubernur tetap berlaku meski telah mengajukan banding ke PT Tun Makassar sampai asas putusan PT Tun yang membatalkannya. Sebab sifat keputusan Gubernur Gorontalo ini berdasarkan asas kontraktus aktus, atau artinya menjadi berlaku sampai dengan dibatalkan sendiri oleh gubernur selaku sebagai seseorang yang menerbitkan surat keputusan tersebut. Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 juga tentang Pengadilan Tata Usaha Negara yang menindaklanjuti putusan peradilan pidana itu tidak dapat digugat atau bukan menjadi objek gugatan Pengadilan Tata Usaha Negara. Dan akhirnya sampailah pada titik tempo Bapak Risman Taha di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara atau PT Tun Makassar. Lagi dan lagi putusan PT Tun Makassar nomor 118 garing B garing 2020 garing PT Tun Makassar tanggal 6 Agustus 2020 menolak gugatan tersebut, sehingganya Bapak Risman Taha dinyatakan tetap bersalah. Nah, surat keputusan gubernur itu adalah sah dan berlaku dalam kacamata hukum. Akhirnya Bapak Risman Taha harus menjalani pidana penjara selama 6 bulan dan juga harus menerima pemberhentian dirinya sebagai anggota DPRD Kota Gorontalo atau sebagai saat itu menjabat sebagai Ketua DPRD Kota Gorontalo. Cukup sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.